Oke, jumpa lagi teman-teman di TFH episode Warrior edisi hari Rabu tanggal 16 Februari ya. Seperti biasa, episode kali ini akan berbagi kisah warrior-warrior yang sekiranya punya kisah yang cukup menarik untuk kita simak sama-sama. Kita mau pelajari bagaimana mereka konsisten, bagaimana mereka bergumul, menjalani progres KFLS-nya dari awal pertama sampai saat ini. Nah, tak berlama-lama saya mau sambut warrior kita, narasumber kita siang ini, Mbak Arisanti Handayani dari Yogyakarta. Halo, selamat siang, Mbak. Halo, selamat siang Mas Budi. Iya, Selamat Mbak. siang semuanya, warrior tercinta. Iya, Sehat-sehat selalu. sehat. Mbak Arisanti juga sehat, kan? Sehat, luar biasa. Ya. Aku sebenarnya tertariknya waktu postingannya Mbak Arisanti sebenarnya sederhana. Tapi yang membuat menarik waktu aku kulik lebih dalam lagi, oh ternyata Mbak Arisanti sudah lumayan ya, berapa tahun Mbak? Kalau nggak Aku salah 2017 bulan 2017 ya, April, April 5 tahun ya. ya. Nah, karena 5 tahunnya ini berarti ada sesuatu pastinya bisa kita kita belajar sama-sama. Ya, Ah, kan Padahal pasti ini loh banyak. Mas Budi, Kenapa? Kenapa? aku udah, nah ini apa Mas Budi ini kok aku loh. Oh ya, sopot ratu ki gitu loh. Lah, berarti berarti memang tidak terduga loh. Belum Iya, tentu iya. belum tentu yang aku undang itu yang pasti sering sharing atau bagaimana. Kadang-kadang ada aja. Dan ya nggak tahu sih sejauh ini aku sih merasa kadang-kadang yang aku undang itu memang ada sesuatu yang layak untuk apa itu di-share. Nah, aku nggak tahu nih, kita kita kulik sama-sama, kita simak sama-sama perjalanan Mbak Arisanti 5 tahun. eh ini berarti ya mau 5 tahun ya, April Ya, ini. ya. Nah, awalnya itu kenal KF seperti apa ya kan? Sebelum ber-KF itu punya riwayat apa kalau ada? Apa yang membuat mau ber-KF gitu intinya. Nah, terus selama 5 tahun kira-kira up and down-nya seperti apa? Monggo Mbak, silakan. Ya, terima kasih Mas Budi. Sebelumnya terima kasih Mm-mm. juga atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk dongeng ini ya sebenarnya. Oke. Dongeng. Iya, nggak Makanya tadi apa-apa. yang saya sampaikan, aduh Mas Budi, saya tuh bukan yang wow gitu loh. Kadang malah sekarang ini suka yang nakal-nakal gitu. Aduh. Nah, nanti kita kita simak sama-sama kenapa kok bisa nakal. Tapi cerita dulu, Mbak, yang Itu, awal dulu, oke. 2017, monggo. Ya, jadi awalnya itu dari diajakin makan sama teman, sama Mm-mm. adik sih, adik sepupu. Kemudian dia Mm-mm. bawa mengundang teman. Mm-mm. Saya juga sudah kenal juga dengan teman itu, gitu. Mm. Terus kaget aja, wah, kok sekarang langsing, Mm. seger gitu ya, kelihatan Mm-mm. bugar gitu. Mm-mm. Apa nih rahasianya nih? Apa minum apa? Diet apa gitu Mm. kan? Terus, oh Mm. iya nih aku sekarang ikut keto kata dia gitu. Keto apa Mm. ya itu? Aku blank sama sekali apa itu keto. Waktu itu Mm. memang belum belum dengar sama sekali apa itu Mm. keto, apalagi Mm. ketofastosis. Kemudian Mm. dibilang coba deh baca di Facebook, atau kalau Mm. enggak join aja yuk ke apa ke grupnya ketofastosis gitu, nanti baca-baca Mm. aja gitu kan. Terus Mm. Mm. ya udah aku di invite lah sama beliau. Kemudian aku baca-baca, wah kok menarik juga ya gitu kan. Terus Mm. Kenapa kok eh, bisa menarik, Mbak Rizanti? menariknya eh, sama kayak aku, karena aku sebenarnya kan ada bawaan diabetes juga. Di Hmm. saat tahun 2017 itu aku sudah konsumsi apa ya, lupa aku obatnya. Jadi sebelum makan itu aku harus konsumsi obat gitu. Hmm. Obat Sudah. diabetes itu. Ya, obat oral lah ya, obat Iya, gula obat ibaratnya. oral, Hmm. obat Hmm. oral Hmm. sih. Itu Hmm. aja waktu itu aku udah obat itu gula darahku tuh masih di 150 gitu, nggak mau Hmm. turun-turun. Oke, 120 oke. gitu aja udah.
Udah seneng. girang banget, wis seneng tenan. Iya gitu. Terus Berarti dulu sempat overweight kah? Kalau lihat fotonya overweight. sih overweight ya. Iya, iya, aku tuh 65 itu udah seneng. Jadi 68, 69, hampir 70 malah ya. Wuloh. 65 Wah, itu udah, iya, iya. wah ini bisa turun lagi nih kayaknya 65 gitu. Hmm. Gitu. Terus Jadi itu yang membuat menarik ya. Waktu uh, lihat. terus waktu itu udah baca-baca gitu, aku sih Hmm. belum belum niat mau ikutan gitu kan. Terus Hmm, hmm. suami sebenarnya, ikut ini. Kebetulan suamiku juga overweight mas, 118 kilogram Waduh. berat badannya waktu itu. Terus dia Ah. juga ada hipertensi, ya itulah, dan kawan-kawan itu ada jantungnya juga, Oh. gangguan jantung gitu-gitu Oh, berarti kan. sempat cerita juga sama suami atau suaminya pas ikut itu? Ikut Ikut, ketemu sama. Oh, ikut ketemu iya. temennya itu ya. Jadi kami Oh, oke. berdua ikut, terus dia Hmm. juga, wah tertarik juga karena dia itu menurunkan berat badan tuh, wala effortnya udah yang sampai pakai, Dari sorry, A sampai Z. pakai itu apa, herbal sampai Iya, iya. berjeti-jeti gitu. Iya, 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 Nggak iya. apa-apa ya tak sebutin, Nggak apa-apa. pelan-pelan kok, Nggak bisik-bisik apa-apa. ini. Terus nggak berhasil juga, sampai judek lah, mas apa ya, orang Jawa Hmm, bilang judek hmm, gitu ya. hmm, hmm, Terus ini hmm. dia kok pengen lihat hasilnya, yang eh, apa, teman tadi yang ikut KF itu kok tertarik, terus akhirnya dia Hmm, malahan hmm, yang niat hmm, itu, yuk besok hmm, kita hmm. langsung jalanin gitu. Is. Terus udah kan, pagi-pagi bangun, ini saya nih yang ngingetin, beneran nih mulai gitu, mulai katanya gitu. Loh, mulai, tapi waktu itu belum ada apa-apa kan, di protokol harus ada minum VCO lah, harus ada teh hijau lah, gitu-gitu. Tapi kita belum siap loh amunisinya. Waktu itu apa, yang itu yang harus diminum-minum itu belum siap loh. Nggak apa-apa, yang Iya. penting puasa aja gitu. Puasa IF sampai nanti jam 12 gitu. Hmm, hmm, Waduh, hmm. ya sudahlah gitu kan. Pertama ini mas, aku masih belum belum niat itu waktu itu. Terus tak pikir-pikir kan, waduh kalau suamiku nanti ikut, sementara dia berhasil turun berat badannya, terus aku semakin membesar gitu kan. Aku takut, waduh nanti piye gitu kan. kalah Malah kalah ini ngelirik-ngelirik yang langsing nanti kalah kalah gitu. langkah lah. Itu Kalah dia. langkah. Akhirnya Aduh. karena dalam dalam hatiku, ya ini kan bagus juga buat apa, Hmm, keluhanku gitu kan. Terus hmm, hmm, hmm. kalau waktu itu memang aku nggak sempat mikir BB sih, berat badan ya itu tadi, cuman aduh nanti suami aja ya yang ini yang Hmm, jadi hmm, ini. hmm. Tapi nggak ada apa namanya, tujuan untuk nurunin berat badan sih waktu itu. Waktu itu tujuannya nemenin suami sama apa namanya, nurunin GDP itu, gula darah itu, Hmm, hmm, hmm. gitu ceritanya. Udah deh akhirnya jalan itu, Ah, jalan tanpa apa-apa tuh, tanpa VCO, tanpa teh bodoh hijau, itu nekat, baru bodoh nekat, nekat. modal nekat. Orang pertama itu, pertama puasa itu Hmm, kebetulan kita berdua lagi jalan juga. Terus jam 12 gitu biasalah kelaparan kan, udah hmm, hmm, hmm. biasa, nggak biasa sarapan, ini nggak makan. Akhirnya nyari, tempat makan apa ya? Kayaknya soto boleh ya, soto. Oh boleh 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 ya, soto tanpa nasi gitu kan. Hmm, Soto, hmm. makan soto, terus kok pengen kerupuk ya? Kerupuk boleh nggak sih? Ah, pikiran Aduh, pikiran bawah sadarnya jalan. iya iya udah waktu itu, terus ya jalan. Akhirnya 2 hari itu barulah kita persiapan untuk apa, amunisi, terus kita Oh, kita seriusin itu. sebentar, sebentar. Gitu. Jadi ceritanya kerupuknya dimakan enggak? Waktu itu kerupuk, nggak apa-apa kayaknya boleh loh gitu. Keren. Iya, akhirnya kita makan kerupuk sama soto itu. Oke, oke. Kerupuk kerupuk apa, uyal itu ya, kerupuk Iya, kalau di iya, kerupuknya. kampung itu. Ah, ah, ah.
Gitu Oke, jadi ceritanya habis Mas. itu 2 hari kemudian udah mulai siapin amunisi, baru Ah, baru mulai yang bener lah ibaratnya sesuai protokol gitu ya. iya gitu. Terus Hmm. akhirnya suami nih yang ragu karena dia HC. Oh, apa yang dialami? Waktu itu badannya panas banget sampai panas terus kayak meriang gitu Mas. Ah, Terus ah, ah. malam pun jadi ini lucu banget nih. Saya Hmm. kedinginan, dia tuh kepanasan sampai tidur di lantai. OT-OT itu Ah, ah, gitu, Mas. ah, Sementara saya selimutan gitu. ah, ah, Nah, ah, terus dia bilang, ini apa sih kok kayak gini? Terus ya itu ah. namanya apa? Saya tuh waktu itu bukan HC, waktu itu adaptasi gitu penyesuaian. Hmm. Ah, kok jadi kayak Hmm. gini sih? Gitu-gitu. Terus dia tuh paling males baca-baca Mas. Maksudnya buka grup gitu Oh, males dia. iya, Jadi iya, saya iya. lah yang buka grup gitu. Terus Hmm, hmm, ini hmm. loh ya udah tak jelasin gitu. Ya udah terus waktu itu bulan Agustus kalau nggak salah ya Mas ada Hmm. seminar ya di Iya, Jogja ya betul, betul, 2017. Aku betul. pertama kali ketemu Mas Budi kayaknya di Iya. seminar itu. Suami ikut dong itu. Nah, aku gini, itu ikut Hmm, 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 bertiga aku sama anak cowokku. hmm, hmm, Terus hmm, hmm. dia sebenarnya setengah hati sih tak ajakin gitu, tetap aja tak paksain gitu. Terus ini tuh Hmm, sebenarnya tuh Kak, ketofastosis tuh apa sih? Ini hmm. jangan-jangan MLM ya gitu kan. Nggak mau aku seminar ini pasti nanti disuruh beli produk gitu. Gitu-gitu lah pokoknya udah underestimate aja. Terus, Terus akhirnya ya biar tahu. Jadi kalau kita jalanin eh, tuh biar tahu lah dasarnya nggak apa, salah. alasannya apa kan gitu. Akhirnya ya udah benar pas ikut seminar dia interest dong. Terus lihat Mas Tio gitu kan, lihat Mas Tio, lihat yang warrior yang lain senior senior gitu. Oh iya, ternyata ini bukan jualan produk ya katanya. Beneran ini gitu. Apalagi backgroundnya Mas Tio nemuin ini gitu kan ya untuk Iya. Mas Alif gitu-gitu. Akhirnya dia oh iya 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 Hmm, hmm. gitu. Akhirnya sampai sekarang nggak bisa ke lain hati. Terus udah ngerasain enaknya di badan gitu ya ya udah suamiku ya lanjut tapi nakal sih Nah, kalau kalau dia sekarang Oke, berarti pada saat seminar di Jogja itu dapat jawabannya dong. Dapat ya. Dan langsung mereda atau bagaimana, Mbak, waktu itu? AC yang kepanasan itu. waktu itu dia sebenarnya lebih ke arah penasaran kenapa sih ini kok jadi begini ya aku jalanin ini kok jadi begini Hmm, coba hmm, dia mau tantangin badannya sendiri katanya hmm, tantangin badannya sendiri akhirnya dilanjut tuh tetap IF sampai jam 12 sih jam hmm, 12 hmm, terus hmm, ya low carb gitu-gitu akhirnya enak kan terus hmm, eh, apa namanya cek hipertensinya juga hmm, turun terus hmm, aritmianya juga ini terus BB-nya yang pasti BB di bawah 100 hmm. tuh udah rekod bener itu dia Seweneng. Suami menang seweneng bener gitu. itu karena terus akhirnya gini dulu pernah dibilang sama dokter jantungnya Pak jenengan itu nggak usah tak kasih obat kesini aja Hmm, hmm, kesini lagi berapa hari ya sebulan 2 bulan 3 bulan tapi berat hmm, badannya turun udah itu aja yang saya minta saya nggak mau ngasih obat katanya gitu terus begitu hmm. turun berat badannya ayo kita ke dokter siapa waktu itu lupa Cie. aku mau tunjukin aku udah bisa turun berat badan katanya gitu Nah, akhirnya ketemu sama dokternya. belum sih Oh, belum. belum Aduh. karena kan karena badannya udah enak Mas Bobi jadi kan Iya. apa namanya terus nggak periksa-periksa lagi deh Kirain kirain mau ngerekrut dokternya. MLM kan. MLM gitu Aduh. lah kalau aku sendiri juga gitu Mas jadi dulu Hmm. sebelum KF ini apa gatal tuh loh biduran tuh pasti sampai Hmm. bingung kan katanya oh itu Iya. alergi udara banyak yang bilang gitu Hmm. alergi udara ya tapi enggak kalau
pas panas gini keringetan gitu, sumuk gini keluar. Tapi dingin, terlalu dingin juga keluar bibirnya gitu Keluar. kan. Ini apa ya gitu kan. Jadi akhirnya hampir setiap malam itu obat untuk mereda gatal itu. Untuk meredam gatalnya itu. Mereda gatal. Jadi dulu obatku tuh gatal itu Insidal namanya. Terus yang obat diabetes itu berapa ya? Ada 2 kalau nggak salah. 2 macam, lupa aku Mas. Lupa. Udah lama ya. Udah lama ya, 2017 berarti kan ya. Betul. Setelah itu 1 minggu aku KF, tes gula darah kok turun ya. Waktu berapa, itu Mbak? 100, masih 100 tuh senengnya. 120 aja udah happy di 100. 100 gitu kan. Waktu itu aku masih minum obatnya sih 100, terus coba deh apa namanya, aku lepas obat gitu kan, baca-baca banyak yang seperti itu juga kok, dia pelan-pelan lepas obat. Akhirnya aku lepas, kok di badan juga nggak ngefek gitu kan, lepas obat nggak apa-apa. Terus 2 minggu itu Mas, aku tuh sampai ini loh Mas, punya buku record loh Mas, nyatet gula darah ya? itu dari 2010. Keren. Saking pengen ini, lihat nih, kuku 120 aku bilang gitu. 120 senang banget. 100 gitu. Terus akhirnya lepas obat 2 minggu aku KF, lepas obat gula darah itu. 2 minggu, keren. Dan itu berat badan sudah berapa itu Mbak? Waktu itu berat badan aku termasuk cepat dibandingkan suami ya. Kami sama-sama jalanin itu kan startnya bareng ya. Dia tuh lambat gitu. Kalau aku kok bisa cepet banget ya, aku sampai heran sendiri. Sampai waktu itu sampai 48, di angka 48. Wih, dari 69 ke 40. Wow. 48 itu sebulan aku KF. Wih. Sempat khawatir juga ya, kok turun terus nih, terus baca-baca lagi, ternyata harus begini, harus apa, naikin massa otot gitu-gitu. Terus iya. Asal aja nggak ngarbu. Jadi kalau turun berat badan gitu kan, terus godaannya ngarbu ya Mas. Emang sempat ngalamin ada godaan muncul. Jadi pengakuan dosa ini. Pengakuan dosa. Tapi tetap iya sih Mas. Cuman ya akhirnya badannya sendiri yang ini ya, yang ngingetin. Yang ngasih tahu ya. Yang ngasih tahu. Nggak enak. Ya udah, nyesel. Nanti enak lagi, lupa lagi. Manusiawi itu. Tapi enggak Mas, kemarin sempet aku drop banget semalam, demam itu sampai 38. Kapan tuh? November, bulan November, pulang dari Bandung. Biasa Mas, jalan-jalan gitu kan pasti lupa diri toh. Terus pulang dari Bandung, demam sampai 38, terus terakhirnya diare. Dari berat kecapean itu, kayaknya. Terus habis itu ya kecapean, makannya Mas, nakal kan, ada batagor, ada mie kocok gitu. Waduh. Aku paling nggak bisa tahan sama mie soalnya. Gitu ya. Tapi badannya langsung enak semua. Badannya langsung enak semua. Iya, terus nggak enak semua sampai drop gitu. Akhirnya ya insaf gitu. Sampai sekarang insaf. Aduh. Jadi ini lebih apa ya, kalau aku dengerin tadi, memang tidak ada riwayat penyakit yang luar biasa, tapi ada satu kayak misalnya berat badan, kemudian angka gula darah
ya kan. Bisa mencapai 100 itu buat Mbak Arisanti udah luar biasa, ya kan. Karena effortnya dulu mau mencapai 120 itu aja dengan obat dengan susah payah gitu. Iya kan. Kemudian suami juga, ya kan, untuk nurunin berat badan juga penuh perjuangan nih, ibaratnya kan gitu, ya kan. Sekarang bisa turun, ya kan, dan tetap dan happy lah ibaratnya, badan juga enteng segala macam. Nah, cuman ini perjuangannya lebih ke memang lebih banyak di godaan. Nah, gitu. Nah, aku yang tertarik ingin tahu itu waktu ngalamin misalnya HC. HC cuma sekali aja waktu itu si suami atau Mbak juga ikut ngalamin HC? Waktu itu suami itu aja, sama nggak terlalu yang ini berat sih Mas. Terus Nggak apa terlalu ya? berat ya. Ya cuman itu aja. Terus apa ya waktu itu? Mm-mm. Enggak sih, kalau hasil nggak terlalu. Cuman Nggak kalau terlalu ya. nakal dikit gitu udah langsung langsung kalau itu. Iya, kalau aku hasil awal-awal malah enggak Mas. Malah Hasilnya enggak ya kalau enggak ya. Terlalu yang paling ininya aja, gatalnya itu sempat dulu. Jadi begitu lepas obat itu sempat di bulan kedua kali ya, gatalnya keluar semua. Aku sampai nggak tahan, sampai telepon ke teman-teman yang di sini, ini gimana ya, olesin VCO katanya gitu. Aduh, minum VCO ya udah semua gitu, olesin panik apa, panik. magnesium gitu gitu kan. Udah semua, akhirnya tetap nggak bisa kok. Aku minum obat deh waktu itu akhirnya. Jadi selama 2 bulan setiap hari itu, terus kemudian 2 bulan berhenti, baru sekali itu minum obat sekali aja udah waktu itu, terus udah langsung ini. Gatal itu berapa hari kalau Mbak Arisanti itu yang HC-nya? HC itu aku seharian gitu. Oh, seharian ya. Seharian tuh HC gatal, terus malamnya kan nggak bisa tidur tuh Mas, karena gatal banget. Akhirnya ya sudahlah, aku minum obat aja gitu. Dan cuman sekali, habis itu udah nggak muncul lagi ya. Habis itu nggak muncul lagi. Ya itu memang itu. Aduh ya ampun. Cuman memang kayaknya kalau aku boleh tebak nih, up and down-nya ini lebih banyak di godaan. Bener, di godaan Mas. Apalagi kalau pas di luar rumah ya. Kalau keluar kota gitu, aduh, udah wes. Tapi apa yang membuat Mbak Arisanti ya selain memang ngerasain sih, maksudnya kalau udah cheating kayak gitu kan pastinya badan nggak enak ya kan. Tapi nanti suatu waktu kegoda lagi ya kan. Terus mungkin bagi sebagian teman-teman, aduh kok suka banget sih ke 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 apa, jatuh di lubang yang sama ibaratnya. Tapi aku justru mau nanya lebih tepatnya gini. Kenapa Mbak Arisanti ibaratnya gini, di sebagian orang kan kadang-kadang ya udahlah kalau memang nggak tahan apa masih suka tergoda ya udah nggak usah gitu ya kan, nggak usah terlalu strict lah ya kan ibaratnya. Tapi aku yakin dan aku percaya Mbak Arisanti sampai saat ini pun masih puasa, masih ini. Kenapa Mbak masih konsisten seperti itu sampai ini nanti April tahun kelima ya? Tahun kelima. Nah, kenapa Mbak? Apa ya Mas Budi? Karena ya itu tadi, sebenarnya yang utama itu sih Mas Budi, karena di badan terasa enak gitu aja ya. Jadi Itu kalau ya. mau yang lain kayaknya nanti malah ini ya, dan udah nyaman aja. Terus ini tuh kalau bicara makanan ya, makanannya enak kok. Makanannya kan kita yang makan kan enak ya. Berarti sebenarnya iya. Hewani gitu. Tapi ya gitu deh. Gitu deh. Tapi banyak yang gini, wah hebat ya, konsisten ya gitu kan. Kok saya bilang sih bukan iya konsisten, iya, tapi konsistennya itu karena di badan enak itu aja sih, karena itu. Jadi bukan konsisten apa namanya, oh kalau sudah menjalankan sesuatu itu harus konsisten. Iya sih itu iya, tapi yang paling aku rasakan, yang paling aku pegang itu adalah di badannya itu enak gitu loh kalau aku makan yang selain
sekarang aku jalanin, badan jadi nggak enak gitu. Aku kembali ke obat gitu-gitu sih. Iya. Aku berasa nangkepnya kayak gini. Pesan dari Mbak Arisanti itu gini loh. Kalau aku boleh analogi, kadang ada orang dikasih pilihan. Kamu lebih suka mana? Nah, ini ngomong-ngomong karbo ya. Wah, aku masih ingat ini dulu PMO Bapak itu istilahnya kalau diajak diskusi itu. Kamu lebih suka mana? Nasi goreng atau soto ayam gitu kan. Nah, kadang-kadang kalau ini pertanyaan ini dijawab dengan penuh keseriusan, kadang-kadang malah jadi debat kusir. Nah, karena apa? Perbedaannya adalah di selera. Nah, yang membedakan itu selera, dan selera itu nggak bisa dibentur-benturin lah. Sama, aku sih nangkep pesannya dari Mbak Arisanti kayak gitu. Ya, aku memang merasa di KF lebih enak badanku, ya sudah aku tinggal balik. Ya, Ibaratnya betul, gitu kan. betul, Ya, betul. aku mengakui, maksudnya aku mencoba menangkap maksud dari Mbak Arisanti. Aku mengakui aku memang rentan untuk cheating, mie kocok lah atau apa, dagar. Tapi itu bukan berarti aku lupa sama caraku untuk membuat enak badanku lewat KF. Nah, ibaratnya gitu. Ya, 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 jadi eh, tapi gini Mbak, ini mungkin sedikit mencoba menanyakan dari kacamata teman-teman. Frekuensi cheatingnya Mbak makin ke sini makin sering atau makin jarang? Eh, di tahun ini Mas, tahun ini baru 2 bulan ya. Ini aku ini lagi nih, lagi apa? Karena mungkin kemarin ngerasain itu ya, yang aku Apa drop tuh? itu ya, drop Oh, yang di sempet bulan drop. November itu, Oh drop iya. itu. Nah itu aku baru nih sekarang ini lagi nih. Jadi aku ini apa ya untuk protokol yang fase-fase itu agak nggak terlalu ikutin sih. Jadi aku induksi terus karena sayur jarang ya, paling sedikit gitu. Jadi Emang nggak suka sayur? suka sih tapi Suka? nggak nyari gitu loh, nggak Nggak nyari. nyari? Nggak nyari. Terus jam 1 gitulah, jam 1 itu udah hasil gitu, tapi ya sayur enggak, sayur dikit lah, kalau ada aja tak makan, tapi kalau enggak ya enggak nyari. Jadi begitu kemarin habis November itu, wah aku balik strict lagi nih. Strict lagi. Berarti cheatingnya di November yang terakhir itu. Betul ya. Nah, sebelum yang November, cheatingnya kapan lagi? Masih ada lagi? Banyak kapan itu Mas? Banyak kapan? Jadi itulah mungkin teman-teman juga begitu ya. Kadang ada yang hari ini cheating kan, terus besoknya kemarin udah cheating banyak nih. Nah ini harus puasanya diperpanjang nih, begini gitu. Nah, betul, Nah itu betul. Itu yang mau tak gali dari Mbak Arisanti. Itu aku kemarin sebelum November begitu Mas. Oh, dan rasanya Ya. gimana? Rasanya sih, jadi kalau aku tuh sebenarnya gini, kalau badanku terasa enak itu kayak ada motivasi gitu loh, aku harus balik nih, baru balik. Tapi kalau ternyata nggak apa-apa nih gitu tuh kayak lanjut gitu loh. Jadi waktu cheating awal gitu tuh, ini kok nih ngomongin cheating nggak apa-apa ya Mas? Iya nggak apa-apa, memang sharing kok. Ini malu ini. Jarang-jarang loh warrior sharing tentang ini kalau on off itu kayak gimana gitu. Oh gitu. Aduh, aku jujur banget ya. Loh, nggak apa-apa. Justru TFH itu apa adanya, nggak masalah. Gitu ya. Makanya aku tuh waktu Mas Budian, Mas aku tuh yang ini loh, yang enggak ini, apalagi sekarang dalam hatiku gitu, ini Mas Budi nggak salah ini aku gitu. Mbak, yang terpenting itu bukan apa yang pernah dilakukan, tapi yang terpenting adalah apa pembelajaran yang didapat itu loh, Mbak. Betul Mas. Itu gitu. Semua orang pasti punya salah kok. Even aku aja yang udah 6 tahun aja, tahun pertama juga jebol ya kan.
Aku juga pernah nggak puasa ya. Terus mau ngapain? Iya. Aku pikir Terus itu manusiawi kok. iya. Tapi yang penting adalah kita masing-masing tahu cara kembali gitu loh. Iya, iya. Karena kita tahu cara kembali karena kita tahu apa yang kita mau kembali, tujuan kita mau kembali itu karena kita tahu kita enak di situ. Nah, itu yang nggak bisa dibohongin, yang tadi aku bilang antara nasi goreng sama soto ayam tadi ya kan. Kalau misalnya KF itu beban buat Mbak Arisanti, ngapain Mbak Arisanti bolak-balik ibaratnya, Iya, iya kan, iya. bolak-balik ke KF, ibaratnya Iya, gitu iya, loh. iya, iya. Enggak, Iya Mas, kan? enggak sama sekali enggak beban. Kami sih Nah, enjoy aja, itu enjoy gitu. dia. Nikmatin aja. Jadi gini kalau misalnya memang apa namanya, oh bener-bener yang kepengen gitu, ya ngapain Mas harus yang begini kan bukan haram halal juga kan ini gitu loh. Betul. Iya, enjoy betul Mas Budi. Nah, Kami itu. sih enjoy Nah, jadi jalaninnya. memang akhir-akhir ini kan banyak pembahasan seputar apa ini menyeimbangkan stres dan rileks gitu kan. Jadi ya mau cheating mau enggak itu pilihan gitu loh. Ya Oke. kan. Dan beberapa testimoni warrior-warrior sebelumnya juga banyak yang bisa apa ini tetap tetap ketosis tapi tanpa perlu cheating itu banyak, ya kan. Nah, tapi bagi yang mereka masih masih bergumul ya enggak salah juga. Yang penting kan bukan berarti aku melegalkan cheating ya, jangan salah tangkep loh. Betul, betul. Ya, Ya, karena iya. karena yang ngerasain efek dari cheating kan badan sendiri bukan aku gitu. Itu. Kayak contohnya Mbak Risanti pun ngerasa kok waktu cheating juga ya memang enak sih di lidah, ya kan? Iya, enaknya cuma sampai sini aja kan Mas. Udah habis itu ke bawahnya, aduh, nggak karu-karuan cewek. Berarti sering Sampai menyesal ya, sering menyesal ya, Mbak. menyesal sering banget Sering. gitu. Aduh, menyesalnya berdua sama suami lagi. Cuman yang lebih ini suami yang ini. Terus kami kan di rumah nih bertiga, yang KF, Ah, anakku yang cowok ah, juga tuh. ah, Gitu. ah. Cuman karena dia masih sering main sama temen-temennya gitu, jadi kalau di Hmm, luar nggak tahu, aku nggak kontrol sih. Tapi dia ini sih di rumah gitu hmm. ikutan sama kami. Oh, Aku ya juga sudah. ini. Sampai Ah, di rumah tuh aku dibilang profesor katanya. kenapa Mbak kalau bisa dibilang profesor? Lah ya itu kalau mereka pada nakal-nakal lo ini gini-gini nggak boleh ini karena ini kan bukanku ini. Jadi kalau panjang awas profesor datang gitu ya. Aku jadi pengen tahu anaknya ngelihat kalau profesornya ternyata lagi cheating. Iya, suka diledekin kalau pas ketahuan, ya profesor gimana? Aduh. Aduh. Tapi memang benar loh apa ya, walaupun ini bukan sesuatu yang memalukan, Mbak. Tenang aja. Jadi ini justru menggarisbawahi bahwa apa yang dulu pernah Mas Tio pernah posting dan juga Mas Tio mungkin pernah cerita bahwa ketosis itu suatu kondisi yang ya mudah didapat, mudah di apa ini mudah ditinggalkan gitu loh. Kadang-kadang kan di grup kan sering kan banyak pertanyaan on off itu bagus nggak sih ya kan. Ya, Nah, ya. buat buat yang masih masih galau belum mulai terus masih masih mencoba untuk bertanya kira-kira kalau aku off bisa nggak. Nah, videonya Mbak Arisanti ini keren. Tapi jangan lihat cuman sepenggal di sisi oh ternyata cheating terkesan boleh. Ah, ini yang salah salah kaprah ya. Ya, Ingat resiko dan konsekuensi dari cheating apapun itu ya ada di tangan kita masing-masing. Badan kita ya, sendiri yang ngalamin, iya, ya iya. kan? Iya, itu Eh, juga aku iniin sama suami sama anak.
Mm-mm. ini boleh nggak ya kan gitu kan, ini kan kayaknya ini nggak terlalu karbo banget sih ini. Ya akhirnya aku cuman ya udah, makan aja, nanti kan yang ngerasain badanmu sendiri kan gitu. Akhirnya akhirnya kalau udah makan, nah kan gitu aja. Tapi ngomong-ngomong nih Mbak, mie kocok masih lemah nggak? Masih lemah sama mie kocok nggak? Oh, di Jogja nggak ada mie kocok mas, Oh nggak ada. mie Jawa adanya mie Jawa. Masih masih gampang tergoda. eh ini karena sakitnya itu masih terasa, sakit kemarin itu masih Yang terasa, November terus itu ya. November itu, terus ini kan si Om Om Rikon ini mas udah kayak gini, Eh, jadi aduh ini jadi nggak eh, berani deh udah ya. break lagi. Kalau aku boleh titip pesan ya, dari dulu ya rasanya ya begitu-begitu aja kok. Nggak Rasanya berubah. begitu-begitu aja. Udah nggak. Jadi enaknya cuma di atas aja kalau Aku dulu kerupuk uyel itu juga paling favorit sebelum kerupuk ya. KF. Iya, sempet di tahun pertama itu, tahun-tahun pertama ya ngalamin kayak Mbak Risanti gitu. Aku belum pernah cerita sih. Hmm. Aku yang sering cerita kan aku over WF3, tapi di awal-awal adaptasi itu aku juga bergumul ya kan. Maksudnya Hmm. ada satu kerupuk uyel itu, apalagi yang kerupuk putih itu ya, yang segede Iya. begini biasanya. Wah, itu kalau ketemu yang ini tahun pertama ya, jangan jangan disalahartikan masih sekarang ini repot. Kerupuk uyel gitu loh. Nggak worth it Oh, banget, Mas. itu kalau dimakan sama apapun lah, kuah kayak gitu kan rasanya enak banget gitu Iya kan. sih. Nah, Hmm. cuman itu pernah aku tergoda, itu enggak kuat ya kan. Ya sudah, kemakan akhirnya. Tapi justru karena biasanya gini patokanku, aku sudah belajar di tahun pertama itu. Apa yang paling sensitif, apa yang paling kita suka, biasanya itu yang jadi sensitif, paling Hmm. sensitif di badan. Oh iya iya iya. Iya. Nah, Hmm. biasanya begitu. Jadi aku habis Hmm. makan itu dibanding aku misalnya cheating, cheating misalnya over makan kacang misalnya, misal nih ya, perbandingannya. Itu efeknya lebih terasa yang Hmm. kerupuk putih. Padahal secara karbo mungkin ya aku sih nggak pernah bandingin gramnya ya, tapi harusnya kerupuk itu nggak terlalu. Aku paling cuman makan satu kalau itu, satu atau dua. Kalau kacang itu dulu aku bisa sampai satu satu bungkus, bukan yang gede ya, satu bungkus ecer itu yang mungkin 200 gram itu bisa habis. Hmm. Nah, secara Hmm. gram kan ya boleh dibilang kacang harusnya lebih banyak, ya kan? Kacangnya bukan kacang kulit, kacang ini lagi eh, kayak Kacang masih belum ada kacang bawang. almond. Apa ya? Yang Kacang yang dibumbuin itu. dari kacang yang dari Bogor itu lupa aku. Oh iya iya iya. Lupa Kacang. aku namanya. Model-model kayak rebus-rebus gitu loh. Hmm. Iya kan. Nah, jadi anehnya waktu makan kerupuk itu kok jadi ya langsung tenggorokan ini serik banget. Nah, tuh, Bapak Sidik bener tuh kacang Bogor. Oke. Eh, Jadi itu yang aku pelajarin. Jadi habis itu udah kapok lah. Aku udah ndak mau, itu tahun pertama. Ya, udah ndak mau lagi tahu. Kalau ditawarin sampai sekarang, kalau ditanya masih suka ya suka. Cuman aku pilih ndak makan karena ya itu pasti langsung berasa ini. Seriknya itu langsung berasa gitu. Ya itu Nah, tapi ini ya Mas ya, apa ajaibnya tuh KF tuh di badan tuh bisa beda-beda gitu loh. iya Kalau itu memang makanya memang Mas Mas memang. Mas Budi kerupuk, saya mungkin Ah, ah. mie karena saya paling suka mie ya dulu. Hmm. Jadi kok nggak tahu ya kenapa ya Mas itu kok kenapa bisa sepinter itu gitu loh, dia tuh beda-beda, orang Ya, tuh beda-beda itu. iya makanya aku bilang aku kemarin-kemarin juga mulai ngajarin karena banyak orang yang nanya ke aku, Mas, kacang seberapa boleh misalnya, terus kalau ini seberapa boleh banyak. Aku selalu bilang tergantung
toleransi sama sensitivitas. Ya, ya toleransi ini sama sensitivitasnya nggak bisa ngelihat di orang lain. Jadi di orang lain misalnya kacang 1 genggam ndak alarm, di kamu belum tentu berlaku. Oh ya ya. Nah, itu. Jadi harus ngenali ke badan Ya ya. sendiri. Kadang kan suka, aku lihat di temenku si A bisa makan kacang 100 gram. Berarti boleh dong. Ya coba aja kalau kalau 10 butir udah muncul alarm ya sudah batasmu segitu. Udahlah Kadang-kadang aku kapok pokoknya sih. bener ya udah kapok. Tapi manusiawi kok Alarmnya memang. Edun. Iya. Emang alarmnya ngerasa gimana sih Mbak kalau di Mbak Arisanti? Kalau aku yang paling paling parah itu yang kemarin sampai demam sampai 38 derajat itu aku Waduh, panas sampai demamnya demam itu ya. iya Iya. terus diarenya nggak berhenti berhenti gitu ah Iya. ini udah diingetin nih sama si badan ini. Aduh. Kalau suami lemahnya di apa, Mbak? Tapi ya tetap tetap aja mas ini itu namanya dirujak mas. Oh, ruci. Mangga, mangga mentah itu Mas. Aduh. Wah, kriuk-kriuk gitu ya. Aduh. Ini bentar lagi musim mangga ini di rumah ada pohon mangga ini. Nah, Aduh, ayo lulus mudah-mudahan nggak ujian. berbuah. Ayo lulus ujian. Nah, Kalau perlu pohonnya ditebang. iya betul. Ya, tapi sekali lagi ini bukan berarti kita melegalkan cheating ya. Jadi episode kali ini kita belajar sama-sama dari seorang Mbak Risanti. Tetap loh, beliau masih milih KF sampai detik ini. April ini tahun kelima. Kalau masalah KF-nya ideal apa enggak, aku pikir semua orang punya masa pergumulannya masing-masing. Ya, jadi bukan kita mau membandingkan apa ini, oh KF-ku nggak ada salah sama sekali. Bukan itu sih kalau aku bilang. Karena kalau KF mau membandingkan kayak gitu, ya kita nanti tergoda untuk melakukan sesuatu yang ujung-ujungnya membebani pola kita ber-KF. Jadi tidak enjoy, jadi apa istilahnya terbebani. Ya kita harus menerima juga manusiawinya kita bahwa kalau memang nggak sanggup, ya sudah makan aja, ya kan? Toh nanti yang istilahnya yang ngasih tahu kan badan badan kita masing-masing, iya enggak? Kayak Mbak Arisati dengan mie Jawanya, suaminya Mbak Arisati dengan rujaknya. Kalau mie Jawa sih masih bisa di ini ya Mas. Jadi biasanya yang kuah itu kan nggak pakai mie tuh bisa tuh. Terus Masih bisa masih diakalin ya. bisa diakalin. Kalau kalau yang goreng kayaknya juga bisa nih. Sekarang teman-teman pada goreng-goreng apa telur sama ayamnya aja Keren, tanpa mie gitu juga bisa keren, sih. keren. Iya, iya. Cuman kalau mangga ini kan yang Nggak diakalin udah, nggak bisa diakalin. nggak ada. Aduh. Nggak Masih bisa. beruntung nih yang mie ini. Kadang-kadang aku juga ngingetinnya dari sisi ini, apa? Udahlah, apa sih yang mau dikejar, ibaratnya gitu. Iya kan? Kalau mau seger-seger ya, aku selalu bilang seger itu bukan cuman itu jalannya, walaupun memang agak sulit, namanya sudah keinginan ya. Kadang-kadang mirip kayak anak kecil yang udah kepingin sesuatu mainan gitu kan, aduh gitu kan rasanya kalau nggak dipenuhin udah tantrum ya kan? Wah gitu. Jadi kadang-kadang ya aku cuman bisa ngasih tahu udahlah ngapain ya kan, tapi ya kalau sampai terpaksa ya aku ya nggak bisa ngomong. Toh nanti aku percaya badannya yang akan ngasih tahu gitu. Ya kan. Tapi sejauh ini gula darah terakhir berapa Mbak? Masih dipantau nggak? Gula darah aku terakhir
Yang paling ini tuh HbA1c ku Mas, itu tuh grafiknya turun loh Mas. Turun ya? Puji Tuhan bener. Bagus dong. Dari berapa sih kemarin tuh? Mana sih? Mana Untung lo ya? catet. 4,9 terakhir Mas dari Oh 7 iya. apa 8 ya Dari kemarin 7. itu. 4,9 itu kapan? Ini 2020 sih, yang 21 kemarin belum sempat. Oh, 21 belum. Nanti coba aku dicek. Aku posting di grup Mas. Oh, di grup ya? Ada grafiknya itu. Kemarin terakhir sih aku berapa ya? 80 berapa ya? GDP-nya 80. Enggak sampai 85 sih, 83 sekitar itu. Terus, cuman HbA1c yang belum ya? HbA1c-nya yang belum. Ya, sip. Nanti nanti di sharing. Boleh. Tapi jangan diartikan teman-teman kalau nanti Mbak Arisanti posting gula darah puasa dan HbA1c, jangan diartikan kalau hasilnya bagus. Wah, berarti boleh cheating. Boleh Itu salah lah, repot. Jangan. Jangan, nanti repot itu urusannya. Harus mengenali badan sendiri. Gitu. Aduh, tuh kan bener kan? Aku selalu merasa ada sesuatu, ya kan? Awalnya aku cuma pikir, awalnya nih jujur aku mikirnya itu, wah ini dari gemuk ke kurus, kan lumayan tuh perbedaannya. Mbak Arisanti dulu kan lumayan overweight ya, kemudian sudah yang bagusnya itu kayak transformasinya jauh ya kan, transformasinya dahsyat. Jadi aku pikir awalnya mungkin itu, ternyata sesuatu yang lain lagi ya kan. Wah, ternyata pengalaman cheatingnya ini layak. Ini apa namanya, ada yang chat nih, jangan dibully ya, aku siap dibully. Aku siap dibully. Bilangnya gini Marisanti, sebelum kalian bully, aku sudah dibully badanku sendiri. Iya serius, badan kita sendiri yang bulinya malah lebih ini lagi, lebih heboh lagi bulinya. Makanya kalau dibully di media sosial gampang, kita tinggal tutup selesai, nggak usah dibaca. Kalau di badan kita sendiri yang repot. Oke, Mbak Arisanti, kita sudah di penghujung tanpa sadar loh kan? Cepet kan kalau cerita kayak gini hampir 1 jam loh. Nggak terasa. Aduh, padahal cuma ngobrol-ngobrol ya Mas Budi. Iya. Pertanyaanku terakhir ya. Ini mungkin sedikit mau nanya ke Mbak Arisanti mewakili. Kalau sekiranya Mbak Arisanti boleh diberi pilihan, ya kan? Kira-kira Mbak Arisanti ke depannya masih bakalan cheating lagi nggak gitu? Pertanyaan susah kata Mbak Arisanti. Pertanyaan susah. Harus berdoa dulu kali ya. Ya mungkin jawabannya paling sederhana gini. Itu akan tadi bukan pertanyaan dari aku karena aku mencoba mengakomodir teman-teman yang nanti menyimak ini pasti muncul pertanyaan itu. Tapi aku juga menangkap dari gaya tubuhnya Mbak Arisanti ya beliau sampai sekarang berjuang. Nah, karena apa? Seperti yang Mas Tio pernah bilang, masa depan ya kan nggak usah ngomong sekarang, apalagi sekarang udah ada yang Omikron ini kan lebih nular ya kan. Jadi faktor tekanan stres ya kan, belum lagi lingkungan, semua serba dimudahkan, GoFood ya kan, GrabFood, Shopee Food, semua itu serba udah tinggal begini doang. Tinggal main senam jempol, makanan udah hadir ya kan. Masak digital, Mas. Masak digital, jadi makanan itu bukan sesuatu yang sulit lagi. Bahkan ke depan mungkin ya nggak usah heran bangun pagi sudah tinggal disodorin.
ya. Jadi Mbak Arisanti juga masih bergumul, masih berjuang, tapi beliau tahu, ya kan, di mana dia harus kembali. Dia tahu jalan pulangnya kemana, dan dia tidak akan pindah, ya kan. Ya di situ aja. Tapi sisi manusiawinya memang ya masih harus diperjuangkan. Dan aku yakin teman-teman di luar sana banyak, gitu. Di luar sana banyak. Nah, bisa belajar sama Mbak Arisanti, walaupun beliau juga masih berjuang belum ideal, tapi patut dipertimbangkan kenapa sampai nanti 5 tahun dari 2017 April sampai sekarang beliau masih tetap di KF. Ya, walaupun jatuh bangun lah istilahnya, walaupun tidak ideal. Tapi itu sesuatu yang perlu dipertimbangkan loh. Ya kan? Kalau misalnya kalah dengan makanan, ya sudah, balik aja karbo sekalian. Tapi beliau enggak loh. Mbak Arisanti enggak loh. Ya, mungkin itu ya Mbak ya. Udah enakan di sini Mas, nggak Udah bisa enak ke kan? lain hati bener. Udah mau ke lain hati. Monggo Mbak Arisanti kasih kata-kata kata-kata pesan atau mungkin saran ataupun closing statement buat teman-teman yang nanti menyimak video ini. Silakan, Mbak. Oke, Mas Budi, apa ya? Aku sih sebenarnya pengen ngasih apa ya saran ke yang malah yang pemula, maksudnya pemula yang baru mau kenal-kenal tapi belum belum apa namanya belum mau terjun, belum mau jalanin, baru lihat-lihat dulu gitu. Niatkan dulu aja, ya kan, bahwa ini tuh apa ya, enak kok gitu ya, enak dijalanin, enak kok. Iya, ya hanya tadi harus bergumul dengan godaan-godaan itu wajar lah. Tidak hanya makan kan, semua itu pasti kan ada godaan ya Mas Budi ya. Tinggal gimana kita kan. Gitu. Iya, betul. Jadi betul. yang baru apa lihat-lihat, karena banyak Mas Budi yang tanya-tanya ke saya, kok sekarang bisa langsing, bisa bugar, bisa apa namanya awet muda lah gitu-gitulah. Itu gimana resepnya? Terus saya cerita begini-begini, wah berat ya gitu. Belum udah gitu, berat ya emang. Berarti ya udah nggak usah, aku aja yang jalanin, kamu nggak usah. Gitu. belum udah berat, saya bilang gitu ya. Kalau memang niatnya sehat, kalau BB turun sih sebenarnya bonus ya, memang ya niatnya sehat. Jadi aku sih cerita, kalau aku sih niatnya sehat, pengen besok-besok kalau udah tua tuh bisa mainan sama cucu, lari-lari gitu masih kuat gitu. Betul Terus, banget, betul banget. Terus kalau bisa nggak kerepotin semuanya nanti di masa tua, menua dengan sehat gitu kan Mas. Ayo niatkan, yakini, jalanin, pasti nanti hasilnya oke gitu. Oke, mantap. Yakinkan. Yakin aja. Yang berpesan aja juga masih bergumul dengan manusiawinya kok. Tapi Nah. jalan. Nah, sudah melangkah. Oke, terima kasih ya Mas Budi. Sama-sama. Jadi tidak ada alasan untuk tidak memulai, ya kan? Kalau memang tujuannya untuk diri sendiri, ya kan? Cheating itu sesuatu yang manusiawi. Kita juga di komunitas nggak bisa memantau 24 jam 7 hari seminggu, ya kan? Belum lagi nanti kalau ketahuan terus marah-marahin untuk apa? Kita bukan polisi komunitas, admin itu bukan polisi komunitas, enggak lah, ya kan. Justru mungkin di komunitas kita yang paling rajin kalau orangnya itu kalau habis cheating malah lapor. Ya kan, kalau di grup lain mungkin malah apa istilahnya, kalau cheating justru nggak lapor ibaratnya, ya kan, malah tahu-tahu udah
nggak di situ lagi, gimana gitu. Kalau ini lapor terus nanya ke Mas Tio, Mas aku masih boleh KF lagi lah? Ya boleh aja. Gitu. Oke, thank you Mbak Risanti ya. Tenang aja Mbak, semua pengalaman warrior itu adalah berharga. Tidak ada yang wah harus latar belakangnya atau riwayatnya heboh atau bagaimana. Tapi pasti ada sesuatu yang bisa kita pelajari sama-sama. Ya. Walaupun yang dialami itu sesuatu yang mungkin dalam tanda kutip memalukan, misalnya pernah jatuh, pernah ini, tapi itu justru nanti jadi berkat ke yang lain. Bukan kita menakuti, tapi kita justru menjadi berkat supaya kamu jangan salah jalan, kan? Memang Mbak Risanti belum tuntas mengatasi godaan cheatingnya, tapi Mbak Risanti terus belajar, bergumul, masih terus, ya, tetap tahu bagaimana kapan kembali, bagaimana harus ini. Nah, gitu. Nah, nanti suatu saat kalau Mbak Risanti udah nggak cheating lagi, jangan kaget. beliau malah sudah mulai 5 tahun yang lalu. Kalau kalian nunggu Mbak Risanti nggak cheating baru mau mulai, ya kalian sudah kalah langkah, sudah kalah start. Jalanin saja. Yang penting seperti pesan Mbak Risanti, yakin bahwa KF itu memang baik dan membawa manfaat buat Anda. Dan itu tidak ada yang memaksa. Ya. Thank you Mbak Risanti. Moga-moga kita segera ketemu lagi di pandemi. Kalau sudah berlalu, bisa jalan-jalan ke Jogja. Ditunggu kapan ini? Siap. Kayaknya mau seminar lagi dari Jogja. Asik. Udah senang aja. Ayo. Oke. Thank you Mbak Risanti ya. Ya, sama-sama. Stay safe, stay healthy. Oke, teman-teman. Demikian episode TFA kali ini ya. Ya, itu pesan Mbak Risanti terakhir dari balik layar. Stay on ketosis ya. Oke, sampai jumpa dan salam sehat. Dadah.